Sebuah pesantren di Kabupaten Blitar, Jawa Timur melaksanakan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat yang dilakukan dalam waktu 7 menit. Sholat tarawih dan witir kilat tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berlangsung selama 1 abad. Seperti inilah pelaksanaan sholat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Undunau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Itu 23 rakaat. Iya, sama witirnya 23 rakaat. Berapa menit, Pak? 7 menit. Kegiatan ibadah secara cepat itu ternyata sudah dilakukan secara turun-temurun selama beberapa generasi, yakni sejak pesantren tersebut didirikan Kiai Haji Abdul Ghafur sekitar 160 tahun lalu. Meski dilakukan dengan sangat cepat, namun tidak mengurangi rukun sholat maupun keluar dari syariat hukum Islam. Ini sudah tradisi sejak mbah saya. Kita tinggal derek jauh para sepuh. Kita tinggal derek jauh para sepuh. Kita tidak merubah tradisi dan juga kita tidak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Ada pertanyaan nih dari klien dan juga sering dibahas di beberapa TV beberapa waktu ini di bulan puasa Ramadan ya. Ada sholat tarawih yang hanya 7 menit atau dia 23 rakaat tetapi sangat cepat sekali. Sehingga jadi berbeda. Nah, bagaimana menurut pendapat Kang Mas Ruhan gitu? Ada yang tanya begitu. Baik, saya menjawab begini. Sholat tarawih itu kan sunnah ya. Dan tentunya setiap ulama mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Akan tetapi dari pendapat itu ya tentunya disesuaikan dengan jamaahnya, dengan keimanannya, dengan ajaran-ajaran dari yang diikuti. Kalau memang sholatnya jumlahnya banyak dan jamaahnya adalah para anak-anak remaja misalkan, atau orang-orang yang memang fisiknya sehat dan melakukan sholat dengan sangat cepat, itu sih memungkinkan. Dalam artian asalkan masih kuat, sehat, dan bisa khusyuk, saya kira tidak jadi masalah. Akan tetapi kita lihat nih jamaahnya. Apabila jamaahnya banyak yang sudah tua atau mungkin jamaahnya banyak orang-orang yang mungkin sudah usia udur, ya tentunya sholat yang tenang, yang pelan itu jauh lebih baik. Sehingga yang pertama adalah Anda sebagai imam misalkan, ya lihat tuh jamaahnya. Jika jamaahnya memang anak-anak muda semua dan mereka inginnya adalah cepat dan bisa khusyuk, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid kita jamaahnya adalah campuran, ada anak kecil, ada remaja, ada orang tua, ada orang-orang yang udur usianya, ya tentunya dengan istiqomah, dengan pelan, dinikmati itu jauh lebih baik. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tua itu bisa ngikutin. Atau boleh juga sholatnya yang tidak harus 23 rakaat, misalkan sholat yang hanya 8 rakaat misalkan, tidak jadi masalah. Yang penting adalah istiqomahnya, yaitu setiap malam melakukan sholat tarawih sampai Ramadan selesai. Sehingga kita pemaknaan begini, sholat itu bukan hanya spiritual secara batin saja, bukan hanya iman saja. Ada satu unsur yang perlu kita perhatikan, yaitu fisik. Karena sholat termasuk ibadah fisik selain iman dan spiritual. Kenapa? Karena ada gerakan-gerakan fisik, sehingga orang-orang yang sehat ingin cepat silahkan, asal bisa mengatur imannya dan kesehatannya dan bisa khusyuk. Tapi orang-orang yang mungkin kesehatannya sudah menurun atau sudah usia tidak muda lagi, ya tentunya ikuti sholat yang sekiranya dimampu. Ya carilah imam-imam yang sekiranya Anda cocok, yaitu yang mungkin Anda bisa ngikuti gerakannya sampai tidak ada persoalan. Karena kalau fisik Anda terganggu, sehingga tidak mungkin kan sholat yang sangat cepat begitu. Dan bagus mana antara sholat cepat sama yang tidak cepat? Bagi saya sama bagusnya, karena sama-sama sholat. Yang nggak bagus adalah orang yang tidak ikut sholat. Jadi itu nggak usah diperdebatkan. Pertanyaannya hanya satu tadi, fisiknya kuat, sehat nggak? Dan dia bisa khusyuk nggak? Itu aja. Selama dia bisa khusyuk, fisiknya sehat, cepat nggak masalah daripada tidak sholat. Akan tetapi
misalkan lebih bisa khusyuk dengan cara yang pelan, ya lakukanlah dengan yang pelan. Sehingga konteksnya yang pertama adalah yang penting bisa khusyuk, yang kedua adalah betul tata caranya, tata tertib sholatnya, yang ketiga adalah badannya sehat dan mampu. Yang tidak bagus adalah orang-orang yang tidak menjalani sholat. Itu dari saya. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.